sebelum kita melakukan ibadah haji atau umroh, kita harus tahu dulu level kebugaran atau kondisi kesehatan kita. Karena itu akan menentukan nanti pada saat puncak ibadah itu kita seperti apa. Bersama Arehla niat tak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Arehla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Potrehla, podcast bersama Arehla. Alhamdulillah, kita bisa kembali lagi untuk berbincang mengenai seputar haji dan umroh. Kita sudah bersama dengan Dr. Zul, yang merupakan dokter pendamping jamaah Haji Plus tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah juga, kita pada kesempatan ini bisa berbincang langsung dengan beliau, akan membahas seputar mungkin hal yang terkadang disepelekan oleh sebagian jamaah, tapi justru ini menjadi titik poin utama untuk kelancaran ibadah, yaitu kesehatan jamaah haji ataupun umroh. Langsung saja kita berbincang dengan Dr. Zul. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Dok. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Dr. Zul sebagai pendamping jamaah Haji Plus tahun ini, dan juga dokter ini sudah pernah menghandling 2 kali lagi ya, Dok. 2 kali berarti sama tahun ini 2 kali Iya, untuk betul. jamaah haji Arehlah. Benar. Tahun pertama di tahun 2024. 2024 dan insya Allah tahun Insya Allah ini tahun. berangkat lagi bersama jamaah Arehlah dalam program Haji Plus untuk mendampingi jamaah haji. Itu berarti durasinya berapa lama ya, Dok? Kalau untuk mendampinginya? Harinya Heeh, kurang lebih 25 hari 25 hari. sama pulang pergi kan. Iya. Kurang lebih 25 harian sih. Kalau boleh tahu, dokter boleh mungkin perkenalkan sedikit biografi dari dokternya sendiri, dari biodatanya, lagi tugas di mana? Siap. Ya, terima kasih Mas Abi dan tim Arehla. Perkenalkan saya Dr. Zul Hijrian. Biasanya keseharian orang manggil Dr. Zul. Tugas hari-hari saya sebagai ASN di Puskesmas Sungai Siring, sekaligus tugas tambahannya sebagai kepala puskesmas di Puskesmas Sungai Siring. Kemudian kalau untuk praktek, saya di klinik Sapubot di Jalan Pembangunan. Untuk kegiatan sehari-hari juga sekarang saya sambil kuliah di Magister Kesehatan Masyarakat di Unmul. Kemudian kalau untuk pengalaman haji tahun 2023 itu sudah pernah mendampingin sebagai tenaga kesehatan haji kloter untuk embarkasi Balikpapan. Kemudian di 2024 tadi seperti yang sudah disebutkan, alhamdulillah sudah mendampingin Haji Plus dari Arehlah, dan insya Allah tahun ini kalau tidak ada halangan akan mendampingin lagi jamaah Arehlah. Ini itu sih Mas Abi. Masya Allah ya, dokter ternyata sudah jadi dokter pun masih kuliah untuk magister dan di bidang kesehatan masyarakat ya, Kesehatan Dok. masyarakat. Masya Allah. Berarti semangat untuk mengabdinya kepada masyarakat sangat tinggi untuk dokter. Dokter, kalau boleh kita berbincang masuk ke pertanyaan tentang seputar haji dan umroh. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kesehatan itu menjadi poin utama dalam kelancaran ibadah seorang jamaah. Iya. Terkadang kan memang apalagi di musim haji, kita tahu pada musim haji biasanya cuacanya ekstrim ya, Dok. Bisa sampai 30 sampai 40 derajat, bahkan bisa lebih, apalagi di Arab Saudi. Dan juga ada kepadatan karena jamaah seluruh dunia datang untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Ditambah lagi kepadatan jadwalnya juga. Dalam pelaksanaan ibadahnya ada momen puncaknya juga di Arafah, Mina, Musdalifahnya. Sebenarnya tantangan terbesar dari seorang jamaah haji itu apa ya, Dok? Ya, baik. Kalau tantangan terbesar secara umum sih semua jamaah haji baik yang reguler maupun yang jamaah haji khusus, yang pasti yang pertama karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik ya. Jadi sekitar 70% untuk ibadahnya banyak menggunakan kegiatan fisik. Kemudian tantangan yang kedua tadi udah disebutkan, suhu ekstrim, karena kita biasa di sini di iklim tropis dengan kelembapan tinggi. Begitu masuk ke daerah Arab Saudi, di Saudi itu dia cuacanya panas dengan kelembapan yang rendah gitu. Yang kedua faktor cuaca. Kemudian yang ketiga, di 5 tahun terakhir terutama itu jamaah tuh didominasi oleh lansia. Jadi
yang pasti dari aktivitas untuk lansia kan namanya aktivitas fisik pasti terbatas, kadang butuh bantuan, bisa lambat dan tidak segesit lah yang kita yang masih muda. Sama tadi yaitu kepadatan. Jadi di sana orang berkumpul pasti resiko tertular penyakit, resiko cedera fisik karena bersenggolan dan lain-lain. Itu jadi faktor tantangan utama sih kalau di jamaah haji khususnya yang jamaah haji Indonesia. Gitu. Selama 2 tahun nih dokter udah 3 kali nih berarti untuk mendampingi jamaah untuk berangkat haji melaksanakan ibadah haji. Yang paling sering deh dok, kesalahan jamaah dalam mungkin tidak menjaga stamina-nya atau bersikapnya yang justru itu malah menimbulkan ya penyakit untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya 2 kali mendampingin jamaah, biasanya jamaah itu saking semangatnya untuk beribadah, apalagi ya mungkin bagi hampir sebagian besar orang ini mungkin pertama dan yang terakhir seumur hidupnya. Nah, jadi paling sering itu sebelum puncak haji, itu jamaah pol-polan lah ibadahnya, terutama yang mungkin lebih dulu sampai ke daerah Saudi, jeda waktu antara kedatangan sampai ke puncak haji itu lumayan jauh. Itu kadang terlalu semangat beribadah. Contohnya misalnya lagi di Madinah atau lagi di Mekah, kalau yang muda-muda kan mungkin setiap saat 5 waktu mungkin bisa ikut ke masjid, bisa ziarah kemana keliling. Nah, kadang yang lansia juga mengikuti ritmenya yang muda-muda. Nah, begitu pas puncak haji ternyata kecapean, bahkan bisa jatuh sakit. Nah, justru pas puncak haji tidak maksimal gitu. Rata-rata sih seperti itu. Sudah memporsir tenaganya di awal sebelum momen puncak hajinya. Sebelum momen puncak gitu. Jadi tidak belum bisa mengukur, kadang ibadahnya tidak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu. Karena mungkin benar kata dokter tadi, karena ngerasanya kapan lagi bisa ke sini. Kalau tahun depan diberi waktu lagi untuk bisa mengunjungi Makkah atau Madinah, karena mungkin merasa seperti itu, jadi para jamaah kebanyakannya ngerasanya ya udah aku lagi di sini ya aku maksimalkan untuk ibadah. Tapi ternyata sebenarnya itu juga kurang baik untuk kesehatannya pas untuk menghadapi momen puncak hajinya, karena kita ibadah haji kan kita yang tunggu-tunggu ya momen puncak hajinya. Puncak hajinya, betul. Ketika momen puncak haji sudah selesai mungkin baru kita boleh untuk ziarah dan sebagainya. Karena saya rasa juga kekhusyuan kita dalam momen puncak itu sangat penting ya dok. Betul. Yang sudah saya dokter sampaikan tadi juga tantangannya mulai dari cuaca ekstrim, kepadatan jamaah, belum lagi jamaah faktor usia itu juga menjadi tolak ukur kita dalam beribadah. Kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita, bagaimana kita mau mempersiapkan untuk momen puncaknya ketika kita udah memporsir tenaganya sebelum waktunya. Ketika waktu puncak kita tidak malah bisa tumbang. Malah tumbang kata dokter. Jadi nggak maksimal waktu puncaknya, padahal momen inti dari ibadahnya ya di momen puncaknya itu. Baik dokter, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai kalau tadi udah tantangan sama kesalahan yang sering dilakukan jamaah, sebaiknya apa sih dok kiat-kiat mungkin atau tips yang bisa jamaah lakukan dari sebelum berangkat untuk bisa maksimal ibadah di tanah suci? Iya. Baik, jadi kalau untuk tahapan-tahapan khususnya di kesehatan sih, di kesehatan itu kan ada 3 tahap untuk jamaah ini sebelum benar-benar berangkat. Yang pertama waktu saat pendaftaran. Saat pendaftaran haji biasanya itu akan kita tentukan ini faktor resikonya jamaah, ini faktor resiko tinggi atau tidak, rendah atau tidak ada faktor resiko. Itu biasanya untuk menentukan dia udah punya penyakit apa sih gitu. Kemudian di tahap kedua baru penentuan yang istitoahnya, dia bisa berangkat atau tidak. Dan yang tahap ketiga kalau di haji itu ada layak terbang atau tidak. Nah, jadi waktu di yang tahap pertama biasanya semua jamaah itu udah di screening secara lengkap atau medical check up secara lengkap, itu udah ketahuan. Biasanya punya satu penyakit saja yang penyakit kronis, misalnya seperti diabetes, hipertensi, atau ada gangguan jantung dan lainnya, itu udah masuk kriteria yang beresiko nih. Nah, jadi
dari awal pemeriksaan di tahap pertama, harapannya jamaah itu udah mengetahui faktor resiko dia apa, dan pasti dokter yang memeriksa pada saat tahap pertama itu udah memberikan advice atau saran, ini sebaiknya jamaah ini seperti apa gitu, berobat kemana, apa aja yang harus dilakukan agar faktor resikonya ini tidak menjadi apa ya, jadi penghalang nanti pada saat beribadah. Nah, harapannya dari saya juga jamaah bisa menjalankan hal yang sudah disarankan tersebut mulai dari tahap 1 gitu. Jadi tidak apa ya, kalau misalnya terdiagnosis misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, dokternya pada saat itu menyarankan, "Oh, silakan konsul ke fasilitas kesehatan terdekat, harus minum obat teratur, ada pantangan makanan, aktivitas fisik yang boleh apa saja." Nah, harapannya sih itu dijalankan buat jamaah, biar faktor resikonya itu bisa terkontrol gitu. Jadi tidak jadi penghalang pada saat nanti pas puncak ibadahnya. Ini tuh Mas Emi. Dari sebelum berangkatnya itu berarti ada 3 tahap ya, Dok? Iya, Sebelum, mereka benar-benar diputuskan untuk layak untuk berangkat ke sana. betul, Karena memang, ketika kita udah punya apalagi, misalnya kita punya riwayat penyakit, mhm, itu juga bukan hanya merugikan diri kita sendiri pas di sana kita jadi iya, nggak fokus, nggak khusyuk dalam mhm, ibadahnya, tapi mungkin juga jadi kalau bisa dibilang, merugikan orang lain karena, mhm, orang lain bakal ngurusin betul, jamaah tersebut, misalnya kayak heeh, dokter. Walaupun tugasnya kan memang untuk mendampingi iya betul, jamaah, tapi setidaknya juga mengurangi hal-hal yang seperti itulah, iya, Dok, ya. bener. Mungkin bisa juga sih kadang teman sekamarnya jadi Benar, kerepotan gitu, atau berdasarkan pengalaman sih, karena kan jumlah tenaga kesehatan tuh terbatas ya, di dalam satu kloter atau satu rombongan jamaah haji. Misalnya yang sakit tuh itu aja, jadi fokusnya dokter untuk jamaah yang lain itu jadi berkurang, karena lebih fokus ke jamaah yang misalnya sakitnya lumayan berat lah gitu. Sehingga yang lain-lain itu dalam tanda kutip seperti dikesampingkan gitu. Padahal kan harusnya semua itu layak lah buat dapat mhm, perhatian, benar. khususnya dari segi kesehatan kok, itu sih. Kalau dari persiapan kesehatannya itu berarti ada 3 tahapan itu ya, Dok? Iya, Kalau dari segi persiapan fisiknya, Dok, mungkin ada olahraga yang dianjurkan mhm, atau ada minuman atau makanan yang bener, jangan dulu dimakan deh kalau mau iya, berangkat? mhm. Ya jadi kalau untuk persiapan fisik, selain tadi kita untuk menentukan mana itu kita beresiko atau tidak dari segi penyakit, yang kedua, eee, vaksinasi, itu juga penting waktu sebelum berangkat. Jadi kalau untuk vaksinasi kan kita tinggal tunggu update biasanya dari kalau sekarang sudah ada kementerian sendiri untuk haji. Kalau dulu juga dari Kementerian Kesehatan itu ada namanya Puskes Haji, itu nanti menentukan karena kadang pengalaman tiap tahun itu vaksin yang diberikan tuh pasti berbeda. Contohnya kayak seperti tahun ini kan pasti ada tambahan vaksin polio. Kalau dulu mungkin hanya Covid dan meningitis, sekarang ada tambahan polio. Nah, itu juga vaksinasi itu penting. Jadi selain vaksinasi wajib, vaksinasi yang sunnah lah hukumnya seperti influenza atau vaksin-vaksin yang lain, saya menyarankan sih kalau memang bisa bisa didapatkan, bisa bisa diperoleh sih di tempat-tempat yang memang menyediakan. Itu vaksinasi. Kemudian yang ketiga, ya karena ini 70% sebagian besar aktivitas fisik, saran saya kepada khususnya calon jamaah haji yang mau berangkat, itu udah mulai membiasakan diri untuk aktivitas fisik, gitu. Kalau dari kita di kesehatan, itu lebih disarankan untuk aktivitas fisik minimal itu sebenarnya dalam 1 minggu kurang lebih 3 sampai 5 kali, dan setiap aktivitasnya itu minimal 30 menit, gitu. Itu disesuaikan dengan, apa, usia gitu. Jadi jangan sampai nanti misalnya ada jamaah lansia usianya 60, tapi ikut olahraga yang bisa dilakukan oleh yang remaja-remaja mungkin yang usia 30 sampai 40 tahun. Jadi untuk memilih aktivitas fisik pun harus dikonsultasikan sih ke tenaga kesehatan atau dokter yang memang sudah berpengalaman. Sebagai informasi sih kalau untuk mengetahui status kebugaran itu, kalau dari Kementerian Kesehatan, itu dia punya aplikasi namanya Sipgar. Sipgar ya, Dok? Sipgar itu bisa di-download di Play Store. Itu dia ada beberapa metode sih, cuma yang paling umum itu melakukan aktivitas lari 1,6 kilometer. Nah, jadi nanti itu di-download di HP, sambil lari kita pegang pegang HP sambil di-on kan itunya, sambil lari. Nah, nanti selesai 1,6 kilo itu keluar tuh nanti status kebugaran kita.
Nah, jadi nanti dari status kebugaran itu baru kita bisa memilih olahraga apa sih yang sebenarnya cocok gitu untuk menjaga fisik kita gitu. Tadi dari saran dokternya udah ada kalau untuk dianjurkan ke jamaah seperti vaksin, tambahan vaksin yang memang sesuai dengan kebutuhan jamaahnya, terus ada olahraga-olahraga fisik yang menyesuaikan juga dengan kondisi Betul. jamaahnya. Ada lagi nggak dok, kira-kira kalau dari tadi yang makanan atau minuman yang dihindari deh sebelum berangkat ke sana? Oh gitu. Kalau untuk makanan yang dihindari sih disesuaikan dengan faktor risiko yang awal ya. Misalnya dia punya hipertensi, pasti dia diet yang rendah garam. Kayak misalnya diabetes pasti rendah gula atau rendah karbohidrat seperti itu. Jadi kalau memang ada masalah kesehatan, saran saya sih konsultasikan ke ahli gizi. Sekarang hampir semua puskesmas di Samarinda ada 26 puskesmas. Itu punya ahli gizi di masing-masing puskesmas. Jadi kalau punya penyakit kronis harapannya konsultasi ke paskes terdekat atau puskesmas, minta tuh daftar diet apa aja yang boleh atau tidak boleh. Tapi kalau kita nggak punya faktor resiko apa-apa, saran saya tetap di Kementerian Kesehatan itu gampang, tinggal dicari tentang menu sehat, isi piringku sih yang paling sekarang, yang paling Iya. gampang diakses. Itu udah ikutin aja tuh cara makannya isi piringku, insya Allah kebugaran dan kesehatannya bisa terjaga. Tuh. Benar sih dok, karena itu memang untuk ikhtiar kita juga untuk menjaga kondisi kita tetap fit, baik sebelum berangkat sampai di sana melaksanakan ibadah. Karena itu juga apalagi pas momen puncaknya ya dok, Iya. di Arafah, Mina, Musdalifah itu kan momen puncaknya. Kepadatan jamaah, belum lagi kita berada di tempat yang sangat panas sih kan dok. Karena walaupun ada pendingin, Iya. istilahnya ada AC dan kipas sebagainya, sebenarnya itu tidak betul-betul bisa mengcover, Iya. apalagi tubuh kita udah capek misalnya. Capek dan lingkungan baru, adaptasi kan Benar, nggak mungkin cepat gitu. Jadi kayak harus kita yang pintar-pintar menyesuaikan diri sih sebelum pas puncak ibadahnya mungkin gitu. jadi memang harus benar-benar menjaga staminanya. Betul. Karena di momen puncak itu ya poin utama kita dari dalam ibadah di Arafah, di Mina, di Musdalifah, apalagi kita bakal banyak berjalan ya dok, Ya, betul. untuk melempar jumroh dan lain sebagainya untuk menuntaskan ibadah haji kita. Dari dokter nih, ada nggak sih tips, mungkin kalau tadi kita bahas haji ya dok ya, mungkin untuk yang umrah karena kan kalau haji momen puncaknya di Arafah, Mina emang lebih padat nih struktur dalam pelaksanaan ibadahnya. Kalau di umroh kan memang pelaksanaan umrah saja mungkin yang ziarah itu menjadi sunnahnya aja. Kalau untuk tips jamaah umroh dok dalam menjaga staminanya dalam pelaksanaan ibadah umrohnya. Iya, kalau untuk ibadah umroh, karena kan itu ada aktivitas pasti tawaf dan sa'i ya. Itu untuk tawaf aja kurang lebih sekitar 1,7 sampai 2 kilometer lah. Kalau kita 7 kali tawaf, itu pun kalau tawaf di teras. Tapi Benar. Kalau tawaf di atas Tapi itu kalau di atas satu satu kali putaran putaran 1 1 kilo. kilo. Iya. Jadi 7 kilo. Itu kemudian ditambah lagi sa'i, kurang lebih 2 sampai 3 kiloan lah. Jadi kalau di jumlah-jumlah ya mungkin sekitar 3 sampai 5 kilometer. Nah, kembali ke awal tadi. Jadi kita harus bisa ngukur nih, selama ini kita sudah di level mana gitu. Kalau memang kita sudah pernah sebelum berangkat kita udah tahu mengenai status kebugaran kita rasa memang, "Oh nggak sanggup nih." Mungkin mengupah orang atau apa ya istilahnya, itu bisa jadi opsi sih untuk jamaah-jamaah yang memang sebenarnya dia nggak mampu nih untuk melakukan tawaf dan sa'i, itu sangat penting sih. Karena kadang ada beberapa jamaah yang dia sudah tahu nih di dirinya nggak mampu, tapi tetap memaksakan untuk melakukan ibadah tersebut, baru berapa putaran kadang ada yang pingsan, ada yang itu sih. Jadi memang awal tuh harus wajib dia tahu tentang dirinya. Tapi nanti kalau untuk yang normal-normal aja, ya intinya bisa ngikutin ketua rombongan atau mutawibnya, ikutin selalu instruksi dari mutawib atau yang pemimpin rombongan sih selama pelaksanaan umroh. Karena kadang jamaah itu ada yang kemana-mana apa terlepas dari rombongan itu berbahaya sih. Jadi harus tetap dalam rombongan, selalu ikutin instruksi dari pimpinan rombongan. Mungkin itu sih Mas. Kalau tadi kan kita sudah bahas tentang tantangan dan cara kiat-kiatnya ketika kita ingin tetap menjaga staminanya. Misalnya nih dok, kabar buruknya adalah kita pas di sana drop, lagi sakit, apa yang harus kita lakukan? Saya mungkin minum obat-obatan atau istirahat yang cukup. Iya. Jadi kalau misalnya kita di sana qadarullah lah ya, ada sakit, karena setiap
setiap rombongan atau setiap itu pasti ada dokter kan yang bertugas. Saran saya selalu konsultasi, selalu minta kontak person dokter yang ada di rombongan tersebut atau tenaga kesehatan lainnya. Apapun masalah kesehatan, jangan dianggap sepele, walaupun sekecil apapun segera dikonsultasikan sih. Segera dikonsultasikan, jadi harus minum obat apa yang dilakukan, itu semuanya sebisa mungkin atas instruksi dari dokter yang bertanggung jawab di lapangan pada saat itu. Itu sih Mas. Jadi banyak-banyak konsultasi ke dokter, misalnya Iya, agak pegal sedikit iya, atau lagi pusing kan Dok, karena benar. mungkin pusing pertama masih biasa aja Masa kita biasa. nganggapnya itu mungkin hal biasa karena kecapean dan sebagainya. Padahal itu juga semestinya harus dikonsultasikan Konsultasi. karena mungkin ada hal akibat lain Mhm. dari awal pemicunya itu seperti pusing dan sebagainya. Mungkin boleh Dok terakhir kita sampaikan closing statement untuk sahabat Arehlah. Iya. Baik untuk sahabat Arehlah, khususnya untuk calon jamaah haji atau jamaah umroh. Yang pertama, sebelum kita melakukan ibadah haji atau umroh, kita harus tahu dulu level kebugaran atau kondisi kesehatan kita. Karena itu akan menentukan nanti pada saat puncak ibadah itu kita seperti apa. Kemudian yang kedua, pada saat nanti ibadah di sana, kita juga harus selalu mengikuti arahan-arahan dari petugas kloter, dari petugas rombongan yang ada di haji, baik itu pimpinan, ustadz-ustadznya, ataupun tenaga kesehatan, itu wajib diikutin. Dan yang terakhir, untuk kesehatan harus selalu, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi waktu di sana dengan kondisi yang memang lumayan ekstrim untuk cuacanya dan tentunya pasti beda lah dengan yang ada di Indonesia. Jadi itu perilaku hidup bersih dan sehat itu wajib, dan selalu minum air putih atau air zam-zam per jam kurang lebih 200 mililiter tanpa menunggu haus. Itu yang paling penting kalau untuk khususnya untuk jamaah haji di Indonesia. Mungkin itu sih dari saya Mas Heri. Baik, terima kasih dokter untuk keterbukaannya juga pengetahuannya yang sudah disampaikan. Jadi itu jadi pelajaran banget untuk sahabat Arehla baik yang mau berangkat ataupun yang sudah berangkat dan akan berangkat lagi. Itu Iya. jadi pelajaran untuk mereka tetap menjaga kestabilitasan dalam fisiknya karena dalam ibadah ini memang kita tidak bisa menafikan dalam kebugaran kita, kesehatan fisik kita. Jadi kunci utama dalam kelancaran ibadah adalah kesehatan fisik juga yang tidak boleh kita nafikan ya Dok. Iya, betul. Terima kasih sahabat Arehla yang sudah menyaksikan sampai akhir dan terima kasih dokter sudah berbagi dan meluangkan waktunya untuk hadir di Potrehla. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Arehla niat tak sendiri.